Oke, mungkin ini kita sambil dimulai aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya makasih ya buat anak-anak yang udah bergabung di pembelajaran hari ini. Nah, kenapa Ibu hari ini ambil jam 2 itu? Karena kalau kemarin pagi-pagi kan kayaknya lebih gampang atau lebih riskan ya bentrok sama jadwal pelajaran lain gitu. Jadi mulai minggu ini untuk pertemuan IPA Ibu ambilnya di hari Senin jam 2 gitu. Jadi harapannya sekalian kalian ngabuburit gitu. Karena kan kalau pagi-pagi takutnya ada yang masih belum bangun atau ada yang kayak kemarin ya masih mengerjakan tugas mata pelajaran lain gitu. Jadi harapannya kalau di jam 2 kayak gini lebih banyak yang bergabung. Kayak gitu. Nah, mungkin sekarang langsung ya ke agenda pertama. Nah, kemarin kan kita terakhir udah ada presentasi ya dari Talea. Presentasinya itu terkait desainnya. Jadi kira-kira Talea tuh kemarin bikin alat spirometernya mau kayak gimana. Terus kemarin menjawab beberapa pertanyaan itu ya di LKS kayak kenapa desainnya seperti itu. Terus dapat inspirasi desainnya dari mana. Terus alat bahan yang digunakan serta eh, perkiraan harga untuk membuat alat spirometer. Nah, kira-kira buat hari ini ada yang berani nggak buat presentasi? Ada nggak nih yang hari ini mau presentasi? Supaya lebih cepat. Jadi kan nanti kalian harus di ACC dulu ya desainnya. Nah, nanti kan yang udah presentasi bisa langsung konsultasi nih. Jadi bisa tahu kurangnya apa dan bisa dikoreksi bareng-bareng. Jadi sama kita dicek bareng-bareng kurangnya apa yang harus ditambahin. Jadi selesai presentasi bisa langsung dikerjakan proyeknya. Ada yang berani nggak? Ayo, siapa yang berani? Coba dulu aja nggak apa-apa. Ada yang mau? Atau masih bingung sama tugasnya? Atau ada yang mau konsultasi dulu deh? Gimana? Ada yang mau konsultasi nggak? Kalau pada malu presentasi. Ini suara ibu masih masuk kan ya? Suara ibu masuk nggak? Masuk, Bu. Oke, ada yang mau presentasi atau nanya boleh, nanya juga nggak apa-apa deh. Gimana nih, Agnesa atau Rado atau Rezan? Ada yang mau nggak? Udah pada ngerjain semua belum? LKS 3-nya? Belum. Belum. Kenapa Ramdhani belum ngerjain? Lupa. Kenapa? Oke, atau ada yang kayak Ramdhani nggak nih? Belum ngerjain. Coba Ibu mau tanya kenapa pada belum ngerjain. Apa masih bingung atau tugasnya terlalu sulit? Bingung. Bingung. Sebelah mananya Ramdhani yang bingung? Gak apa-apa ditanyain aja nanti sama Ibu dijelasin lagi supaya lebih paham. Atau ada yang lain nih selain Ramdhani? Ada nggak yang bingung juga tugasnya kayak gimana? Atau ngerasa tugasnya terlalu susah?
Ada? Kalau ada yang bingung nggak apa-apa ya, bilang aja biar siapa tahu teman-temannya juga ada yang bingung, terus nggak berani bilang gitu, nggak apa-apa bilang aja nanti sama ibu dijelasin lagi sekarang. Supaya pada lebih paham, jadi kan nanti tugasnya lancar ya ngerjainnya. Gimana Ramdhani? Bagian mana nih yang masih bingung ya? Atau yang lain? Ini suaranya masih masuk nggak? Masuk, Bu. Oke. Gimana nih? Pada bingung nggak tugasnya? Atau pada udah ngerjain semua? Coba deh. Sekarang kan di Google Meet itu ada raise hand ya, atau ada angkat tangan. Coba yang belum mengerjakan tugas raise hand. Nggak apa-apa, ini ibu cuma nanya aja ya. Takutnya emang dari tugasnya kurang jelas gitu. Jadi kaliannya pada belum mengerjakan. Coba yang belum ngerjain tugas bisa raise hand ya. Nah gitu, gak apa-apa raise hand aja. Terus ini di antara yang raise hand, coba kenapa alasannya pada belum ngerjain tugas? Kalau bingung, bingungnya di sebelah mana? Coba ini Safin. Enggak bingung kok Bu, cuma belum ada ini waktu aja waktu kemarin ngerjain tugas yang dari pelajaran lain. Oh, oke. Berarti kalau Safin paham ya, mungkin nanti tinggal dicari waktu buat ngerjain tugasnya. Terus tadi Rado. Rado kenapa nih? Tadi raise hand. Rado atau Ramdhani? Tadi ngacung juga kan ya? Sebelah mananya nih yang belum ngerti? Oke, mungkin ini kan pasti nggak sedikit ya yang belum mengerjakan gitu. Karena tadi juga dilihat dari sini masih ada beberapa yang raise hand. Itu kan berarti belum mengerjakan tugas. Nah, Ibu ulangi lagi, kalau misalnya kalian merasa bingung, tugasnya itu kayak gimana, atau tugasnya terlalu berat, bisa kalian langsung bilang ke Ibu. Karena kan Ibu udah bergabung ya di grup WA masing-masing kelas. Jadi kalau misalnya kalian bingung tentang tugas, atau kalian butuh bantuan, atau kalian mau nanya apapun lah, misal tentang tugasnya, mau itu pertanyaan penting atau pertanyaan yang menurut kalian gampang gitu buat dijawab, nggak apa-apa, tanyain aja ke ibu, karena kalian bertanya itu kan berarti udah termasuk ada niat untuk mengerjakan ya. Nah, ibu justru senang kalau misalnya di antara kalian ada yang nanya. Jadi kan kelihatan nih siapa-siapa aja yang punya niat untuk mengerjakan tugas gitu. Karena ibu juga tahu kalau misalnya PJJ gini kan agak sulit ya ngerjain tugas, apalagi kalian keadaannya di rumah gitu kan, pasti nanti orang tua itu ada beberapa lah yang minta bantuan kalian buat beres-beres rumah, atau ada yang kayak sekarang pasti perempuan-perempuan nih pada diminta tolong buat masak gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala apapun nggak apa-apa, langsung hubungi ibu gitu, kayak Bu, kayak tadi ya Safin, nggak apa-apa, bagus bilang belum ada waktu buat mengerjakan tugas. Jadi ibu juga kan lebih paham ya, oh ternyata mungkin waktu mengerjakan tugasnya kurang lama, atau mungkin tugasnya kurang sederhana nih buat dikerjakan dalam jangka waktu seminggu. Jadi kan nanti ibu juga bisa perbaiki tugasnya ya, supaya lebih mudah, supaya lebih singkat untuk dikerjakannya, kayak gitu.
Oke nggak nih? Kira-kira? Oke, Bu. Oke. Jadi jangan lupa ya, buat kalian nih yang bergabung di Google Meet ini, tolong sampaikan lagi ke teman-temannya. Sekecil apapun pertanyaannya, nggak apa-apa langsung aja tanya ke Ibu gitu. Karena kan, ya kayak tadi ya, Ibu udah bergabung di grup WA masing-masing kelas. Jadi pasti kalian tahu nomor kontak Ibu. Nggak apa-apa mau nanyain tentang apapun gitu. Karena mungkin kalau ke Bu Titin, mungkin kalian agak canggung ya. Nah, tapi kalau ke Ibu nggak apa-apa. Santai aja karena Ibu juga kan masih belajar ya untuk mengajar kalian gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja. Kalian belajar dari Ibu dan Ibu juga mungkin belajar dari kalian kayak gitu. Oke. Mungkin ini kita lanjut ya karena kemarin kan udah LKS 3. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke LKS 4 atau LKS tes model. Nah, kenapa Ibu kasih LKS 4 atau LKS tes model ini sekarang? Karena kan nanti ada libur puasa ya, libur bulan Ramadan. Nah, harapannya itu kalian bisa mengerjakan di situ. Supaya nanti itu pas masuk lagi tuh kalian udah siap untuk presentasi hasil tes modelnya. Kayak gitu. Ini Ibu presentasi dulu, Ibu paparkan gitu LKS 4-nya kayak gimana. Kalau misalnya Ibu kecepatan, bilang ya. Atau kalau misalnya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa langsung aja dipotong buat nanya. Paham nggak nih? Paham, Bu. Oke, jadi inget ya, kalau misalnya Ibu kecepatan, langsung bilang, Bu, kecepatan, gitu. Atau kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung aja potong, Bu, ini kurang paham, gitu. Jadi, nggak usah nunggu Ibu selesai ngomong dulu aja, nggak apa-apa. Ini ada LKS 4. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke, ini ada LKS 4, kayak kemarin ya, teknisnya sama untuk pengerjaan LKS 1, 2, dan 3. Ini bisa diisi nama dan kelas. Lalu di bawahnya itu ada, setelah membuat spirometer sederhana, ikutilah langkah-langkah berikut untuk melakukan pengujian terhadap spirometer yang telah kamu buat. Nah, ini tuh mirip kayak tes model kemarin, yang kalian kan pompa hidrolik. Nah, ini tuh langkah-langkah untuk melakukan tes modelnya, untuk melakukan pengujiannya. Kira-kira alat yang kalian buat itu apakah sudah betul? Terus apakah desainnya ternyata bagus atau desainnya perlu ada yang diperbaiki? Nah, kita bisa lihat setelah melakukan tes model ini gitu. Yang pertama pasti ya kalian siapkan alat spirometer yang telah kalian buat. Jadi, sebelum mengerjakan LKS 4, pastikan dulu alat kalian itu udah selesai. Nah, gimana caranya supaya alat kalian selesai? Selesaikan dulu desainnya. Jadi setelah desain selesai kan nanti bisa konsultasi ya ke Ibu. Kalau Ibu udah bilang, iya boleh silakan dibuat projectnya, nah itu bisa langsung dibuat. Atau kalau ternyata ada yang kurang, Ibu nggak akan minta kalian buat nyusun sendiri gitu, karena namanya juga kan butuh pendampingan ya. Jadi Ibu pasti mendampingi, kayak Ibu akan mengarahkan kira-kira yang kurangnya itu apa, terus yang harus diperbaiki itu apa. Jadi sekali lagi tadi jangan sungkan untuk konsultasi. Ini siapkan alat spirometer yang telah kamu buat. Jadi harus diselesaikan dulu alat spirometernya. Lalu dalam keadaan normal, gunakanlah alat tersebut untuk mengukur volume udara pada paru-paru. Nah, yang diukur itu ada 3 jenis volume udara. Ada volume udara tidal, ada cadangan inspirasi, dan cadangan ekspirasi. Nah, buat ini nanti Ibu akan kasih modulnya, kira-kira perbedaan dari masing-masing volume udara ini tuh apa. Jadi nanti kalian bisa tahu. Dan nanti mungkin Ibu akan kasih contoh videonya, volume udara tidal itu gimana, volume cadangan inspirasi itu gimana, dan ekspirasi itu gimana. Jadi supaya nanti kalian waktu praktek udah paham cara membedakannya itu seperti apa. Nah, yang kedua ini, dalam keadaan normal, ukur 3 volume tadi ya, tidal, cadangan inspirasi, dan cadangan ekspirasi dalam keadaan posisi tubuh duduk. Nah, jadi misalnya ini alat spirometernya ya. Jadi kan nanti pasti kalian macam-macam ya. Ada yang pakai selang atau ada yang pakai balon. Nah, itu
di nomor 2 ini tuh kalian praktekannya dalam keadaan posisi tubuh duduk gitu. Jadi kalau kalian pakai balon kan nanti ditiupnya balonnya ya. Nah, tiup balonnya itu dalam keadaan duduk. Nah, kalau misalnya kalian pakai selang, berarti tiup selangnya dalam keadaan duduk gitu. Jadi kayak gini, langsung aja ditiup dalam keadaan posisi tubuh kalian duduk gitu. Jangan berdiri. Supaya kita nanti bisa lihat perbedaannya apa. Nah, ini kan tadi udah nih 3. Misalnya ibu tiup, volume udara tidak, nanti catat berapa. Terus ibu tiup lagi, volume udara cadangan inspirasi berapa. Lalu ibu tiup lagi, yang ekspirasinya berapa. Nanti kan masing-masing dicatat ya. Jangan lupa harus ada dokumentasi. Mau itu foto atau video, itu bebas. Yang penting kerjaan kalian itu terdokumentasi. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Paham, Bu. Oke. Kalau mau nanya langsung aja ya, kayak tadi. Terus, yang ketiga itu lakukan olahraga ringan. Ini contohnya jumping jack selama 1 menit. Tahu nggak jumping jack kayak gimana olahraganya? Tahu, Bu. Oke, tahu ya. Jadi, yang badan kaliannya lompat, terus yang tangannya tepuk ke atas kayak gitu. Nah, itu jumping jack. Jadi, nomor 3 itu kalian mengukurnya setelah olahraga selama 1 menit. Jadi kalian jumping jack dulu selama 1 menit pakai stopwatch atau pakai timer bebas. Terus diukur lagi kayak tadi 3 jenis volume udara yang tadi. Tidal, cadangan inspirasi, dan cadangan ekspirasi. Tapi bedanya yang nomor 3 ini posisi tubuh kaliannya berbaring atau tiduran. Jadi misal kalian udah olahraga nih, udah jumping jack selama 1 menit. Nah, terus kalian tiduran. Jadi pakai alat spirometer itu dalam posisi tubuhnya berbaring gitu. Paham nggak yang nomor 3-nya? Paham nggak atau masih bingung nomor 3? Paham. Paham, Bu. Oke, Ibu mau nanya. boleh. Jadi yang nomor 3 itu kitanya kan ngelakuin jumping jack dulu, terus kitanya istirahat dulu baru berbaring, atau udah melakukan jumping jack langsung berbaring? Nah, iya. Jadi setelah jumping jack, kalian langsung aja berbaring. Karena kan kita pengen lihat ya, apakah aktivitas itu berpengaruh terhadap volume udara pada paru-paru. Gitu, jadi abis jumping jack banget nih. Saya udah 1 menit, langsung kalian tiduran. Nah, langsung dipakai alat spirometernya buat mengukur volume udara yang 3 tadi. Gitu, jadi nggak perlu istirahat abis olahraga ringan itu selama 1 menit, langsung aja dicek gitu. Oke, makasih, Bu. Oke, yang lain ada yang mau nanya atau bisa dilanjut nih? Lanjut? Atau masih mau nanya? Lanjut, Bu. Oke, dilanjut ya. Terus nomor 4, setelah itu lakukan lagi olahraga ringan seperti tadi selama 1 menit. Setelah itu gunakan kembali alatnya, namun diukur dalam keadaan posisi tubuh duduk. Nah, ini nomor 4 itu sama kayak nomor 3 tadi. Kalian olahraga selama 1 menit, setelah itu pakai lagi alatnya. Tapi kan kalau yang tadi nomor 3, kalian pakai alatnya posisi badannya tiduran ya. Nah, yang nomor 4 ini kalian pakai alatnya dalam keadaan duduk. Jadi kayak yang nomor 2 tadi, posisinya duduk, tapi setelah melakukan olahraga selama 1 menit. Gitu. Paham nggak yang nomor 4? Jadi nomor 4, Paham, Bu. ya, jadi nomor 4 itu perpaduan nomor 2 sama nomor 3. Posisinya duduk, tapi setelah olahraga. Gitu ya. Nah, lalu amati perbandingan data yang dihasilkan, lalu kaitkanlah dengan besaran volume udara normal. Nah, ini ada gambarnya ya. Ya walaupun seadanya, tapi
Ibu harap ini membantu kalian. Ini tuh penjelasan yang tadi, yang poin-poin di atas. Jadi yang pertama, siapkan spirometer, lalu gunakan spirometer dalam posisi duduk dan catat hasilnya. Ini lalu lakukan olahraga ringan selama 1 menit, lalu gunakan lagi spirometer dengan posisi duduk. Nah, yang terakhir, lakukan lagi olahraga ringan selama 1 menit, dan gunakan spirometer dengan posisi berbaring. Gitu. Jadi ini gambar membantu untuk yang tadi, yang poin-poin 1 sampai poin 5. Gitu. Nah, terus ini ada tabel keadaan tubuh. Nah, ini kan ada udara-udaranya ya, udara tidal, terus udara cadangan ekspirasi, udara cadangan inspirasi, nah, kapasitas vital, dan kapasitas total. Ini nanti, kayak tadi ya, Ibu akan kasih modulnya dulu, pembeda udara masing-masing udara itu apa. Jadi udara tidal itu apa, cadangan ekspirasi apa, cadangan inspirasi apa, terus bagaimana cara menghitung kapasitas vital dan bagaimana cara menghitung kapasitas total. Nanti ini kalian tinggal masukin aja, kayak misalnya tadi nomor 1 kan posisi normal ya, jadi kalian belum berolahraga dan posisinya duduk. Jadi misalnya ini udara tidalnya misal 1000. Terus cadangan ekspirasinya kita masukin aja ya 1000. Nah, cadangan inspirasinya 1000. Gitu, jadi tinggal dimasukin sesuai angka yang muncul di alat spirometer kalian. Nah, ini juga ada yang tadi ya, setelah berolahraga 1 menit, terus posisi duduk, itu berapa munculnya, misalnya 800. Terus berolahraga dengan posisi berbaring, misalnya munculnya 700. Jadi kalian tinggal memasukkan data-datanya ke dalam tabel ini, supaya nanti kalau misalnya kalian mau membandingkan, jelas. Karena kan nanti kelihatan ya, oh ternyata lebih besar yang ini. Terus, oh ternyata kalau posisinya kayak gini tuh jadinya lebih kecil atau lebih besar, kayak gitu. Paham nggak ini cara ngisi tabelnya? Paham, Bu. Oke. Jangan lupa ya, kalau misalnya Ibu kecepatan atau ada yang mau ditanyain, langsung aja. Soalnya ini nggak kelihatan kalau misalnya raise hand. Jadi langsung aja open mic, terus nanya. Terus, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan? Nah, ini kayak yang tadi ya. Ini misalnya posisi normal, udara tidal berapa. Nah, bisa kalian pindahkan ke sini. Terus, nomor 2, bagaimanakah perbandingan dari masing-masing keadaan tubuh terhadap besaran volume udara yang dihasilkan? Nah, ini kayak yang Ibu tadi. Ternyata kalau posisi kita duduk, udara yang dikeluarkan itu besar apa kecil, bisa ditulis. Terus, ternyata kalau kita habis olahraga, terus langsung duduk, kapasitas udaranya gimana gitu. Jadi ini tuh lebih menjelaskan yang tadi kita membandingkan dari masing-masing. Nah, nomor 3, apakah terdapat perbedaan besaran volume udara dari tiap-tiap keadaan tubuh? Jika ada, mengapa hal itu bisa terjadi? Kayak tadi ya, misalnya ini nih, di tabel ini kan beda ya. Yang normal 1000, yang olahraga terus duduk 800, yang olahraga plus berbaring 700. Berarti jawaban nomor 3, apakah terdapat perbedaan? Jawabannya ada atau enggak? Gimana nih? Yang tadi, kalau kita pakai data yang di tabel tadi, nomor 3 jawabannya ada atau enggak nih? Ada. Ada. Nah, jika ada, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini bisa kalian cari sendiri referensinya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Atau mungkin nanti kalau kalian baca-baca modul yang Ibu kasih, itu kan nanti ada ya jawaban-jawabannya. Bisa kalian kaitkan, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kayak gitu. Dan yang nomor 4, dari data yang didapat, bisakah kamu menyimpulkan bagaimana kinerja paru-parumu dengan membandingkan data dengan besaran volume udara menurut teori? Jadi, kapasitas udara paru-paru tiap orang itu kan beda ya. Nggak mungkin ada yang sama persis gitu. Jadi, walaupun kita serumah atau kita misalnya adik kakak
nggak mungkin sama persis gitu. Jadi pasti ada perbedaannya. Nah, dari alat spirometer ini kan tadi fungsinya untuk mengetahui kinerja paru ya, dengan cara mengukur volume udara dalam paru-paru. Nah, kalau tadi nih udah kelihatan udah kelihatan datanya, kita kan bisa nyimpulin nih, ini ternyata paru-paru saya normal atau enggak ya. Dilihatnya dari mana? Ini membandingkan data dengan besaran volume udara menurut teori. Jadi nanti di modul lagi ya. Makanya Ibu harap kalian baca modulnya karena supaya bisa menjawab LKS-nya. Jadi nanti tuh ada di modul tuh kayak perempuan umur 16 sampai 20 kira-kira kapasitas udara di paru-parunya berapa mili atau berapa cc. Terus laki-laki misalnya di antara umur 16 sampai 20 berapa gitu. Jadi kalian bisa membandingkan dari data yang didapat sama yang tadi menurut teori, kira-kira bedanya berapa, terus apakah masih normal atau enggak gitu. Jadi kalian bisa menyimpulkan itu sendiri. Dan terakhir, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Gitu. Udah deh, ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau ada yang masih bingung? Gimana nih? Ada yang mau bertanya? Atau udah cukup jelas yang tadi Ibu jelasin? Udah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang lain gimana nih? Selain Gina sama Budair Hak, ada lagi? Atau cukup jelas juga? Ada lagi? Oh iya, kebetulan Bu Titin bergabung ya dengan kita hari ini. Ibu ini sedang tadi habis menjelaskan yang tes model Bu, jadi mungkin ini lagi tanya jawab, takutnya ada yang belum paham. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup jelas yang tadi? Ini suara Ibu masih masuk nggak? Masuk, Bu. Oke. Jelas nggak tadi penjelasan Ibu tentang tes modelnya? Kalau Bu. ada yang mau... Ya, kenapa Nadia? Tadi kan kita tadi disuruh olahraga dulu kan, ada yang disuruh olahraga dulu 1 menit. Nah, habis itu kan kita disuruh ngitung udara tidal ya. Tidal, terus cadangan inspirasi sama cadangan ekspirasi. Nah, itu tuh jadi kita
ngelakuinnya langsung ngitung 3 udara gitu atau jadi olahraga lagi terus hitung cadangan inspirasi udara cadangan inspirasi habis itu olahraga lagi. Atau Ya. kayak gimana? Oke, jadi kalau misalnya tadi ya, kita kan olahraga dulu selama 1 menit nih. Terus jenis udara yang diukur kan 3 ya, tadi betul ada tidal, cadangan inspirasi, dan cadangan ekspirasi. Nah, kalau misalnya nanti harus olahraga lagi, itu kan nanti pasti di yang akhir itu kesannya kita habis olahraga selama 3 menit ya. Jadi kalian cukup olahraga selama 1 menit, lalu diukur volume udara langsung ketiganya gitu, karena kan nggak berbeda jauh ya olahraganya gitu. Jadi setelah 1 menit itu langsung aja ukur ke 3 jenis udaranya. Gitu Nadia. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, kalau buat pengukuran yang kayak volume. Oh, Arini tadi keluar ya? Oke, mungkin tunggu dulu Arini bergabung lagi ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau buat yang pengukuran volumenya itu teh pakai yang di alatnya pakai apa ya Bu untuk mengukurnya? Oke, jadi kalau buat pengukuran volumenya itu kan tergantung kalian masing-masing ya, sesuai desainnya. Apakah misalnya nanti di botolnya mau langsung dikasih tanda, atau nanti airnya diukur ulang di gelas ukur, nah itu tergantung desain kalian. Jadi makanya kenapa kemarin kan di desain itu ditanya referensi yang digunakan itu dari mana, terus dari mana mendapat ide desain itu. Nah, supaya kita itu tahu kalian itu melakukan pengukurannya itu bagaimana gitu. Jadi kalau buat tadi yang pengukuran volumenya itu balik lagi tergantung desain kalian penyusunannya itu seperti apa gitu. Hari ini jelas nggak? Jelas Bu, makasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas? Oke, kalau udah cukup jelas mungkin Bu Titin barangkali ada tambahan nih Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Rispa. Apa kabar semuanya? Berjalan ya kelasnya ya, Alhamdulillah. Iya, Terima kasih Bu alhamdulillah. Rizka sudah menemani anak-anak sampai ke pembuatan model sudah ya? Sudah Ibu, Oke. mulai minggu lalu. Sudah buat, berarti kan setiap siswa sudah punya model spirometer masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan konsep yang kalian usung pada saat pembuatan itu, pembuatan spirometernya, hal-hal yang tadi yang akan digunakan untuk pengukurannya memang sudah tersedia ya. Jadi kalau tadi ada yang bertanya gimana caranya pakai apa, ya betul memang sesuai dengan desainnya saja gitu. Tapi kalau memang ternyata pada saat nanti mau dipakai ngukur, baru ketahuan misal di alatnya ada yang kurang, boleh nggak ditambahkan di redesign? Boleh ya. Ibu tekankan silakan boleh di redesign, tapi jangan lupa dilaporkan lagi ke Bu Rispa agar nanti alat spirometer yang kalian buat itu sudah yang terbaik ya, dan memang sudah bisa dipakai gitu. Nah, kemudian ini mungkin menambahkan barangkali tadi belum disampaikan oleh Bu Rispa karena saya baru pulang nih dari sekolah barusan setelah rapat, barusan dilanjutkan untuk yang pembinaan guru-guru yang baru untuk yang PIGP, jadi baru selesai barusan hampir 2:30 baru sampai rumah nih. Untung masih ada nih kelasnya. Oke, jadi untuk yang anak-anak ini ya, kalian kan alatnya sudah jadi, tinggal pengujian. Kalau pengujian itu Ibu kira waktunya juga tidak terlalu lama. Nah, sisa waktunya silahkan dibuat untuk pembuatan laporannya, dibuatkan untuk portofolionya ya. Nanti Bu Rispa akan share komponen apa saja yang harus ada dalam portofolio kalian. Penilaiannya bagaimana, bentuknya boleh, mau bentuknya seperti semester kemarin, mau video
full, mau dibikin video boleh, tapi rambu-rambunya tetap ada ya. Sampai dari mulai perumusan masalah sampai kalian menemukan solusi itu, sampai membuatnya, sampai mengujinya. Sampai pekerjaan hari ini nanti harus masuk di portofolionya ya. Kalau yang mau bikin dalam bentuk PowerPoint lagi kayak kemarin itu juga boleh, mau dibikin e-booknya juga boleh gitu ya. Jadi itu masalah bentuk masih akan dibebaskan. Nah kemudian karena kita nanti akan menghadapi PAS, jadi Ibu harapkan portofolio ini harus sudah bisa diselesaikan sampai nanti kalian masuk sekolah lagi setelah libur. Jadi barusan hasil rapat kita akan mulai libur di tanggal 6 ya, tanggal 6, tanggal 7 itu sudah mulai libur untuk menjelang Ramadan sampai tanggal 20-an. Waktu yang sangat lama untuk bisa membuat portofolio. Ibu kira tidak akan terlalu sulit sehingga nanti pada saat masuk, kalian akan masuk lagi bersama Bu Rispa dan akan mempresentasikan. Jadi nanti jangan sampai ada yang terlambat atau yang belum beres gitu ya. Silahkan diatur waktunya, kapan bantu ibunya bikin kue, kapan mau masak, ya, kapan untuk itikaf, silahkanlah bagi-bagi. Ibu percaya kalian sudah cukup besar untuk bisa mengatur itu semua, ya. Nah, semoga apa yang didapatkan oleh kalian selama proses pembelajaran ini untuk belajar dengan pendekatan STEM ini menjadi pengalaman yang berharga, ya, karena tidak setiap sekolah bisa memberikan kesempatan belajar seperti ini. Jadi mudah-mudahan walaupun kerjaan ini dirasa agak berat, memang pasti berat karena ini baru pertama kalinya kita membuat proyek atau membuat alat teknologi ya, walaupun teknologi yang sederhana seperti saat ini yang kalian buat untuk bikin spirometer dari bahan-bahan yang seadanya mungkin yang bisa kalian dapatkan di rumah. Tapi insya Allah ini menjadi proyek yang sangat berguna dan kalian juga nanti di kelas 8 kalau naik ya, kalau naik mudah-mudahan naik semua nih, nanti kelas 9 yang naik kelas 8 itu bulan September akan menghadapi AKM. Jadi akan ada asesmen yang diberikan dari dari nasional, dari kementerian untuk melihat kualitas sekolah kita dan akan dikerjakan oleh kalian. Selain itu juga nanti dari Dinas Pendidikan Kota Bandung juga akan memberikan soal untuk asesmen tingkat sekolah. Jadi nanti soal-soal yang kemarin kalian kerjakan pada saat tes, pada saat selama proses pengerjaan RK ini, kemampuan menalar, kemampuan memprediksi, kemampuan merancang, kemampuan mengkonstruksi hal yang seperti itu yang akan diujikan. Nah, sehingga nanti pada saat PAP juga kita akan coba untuk memberikan soal, tapi soalnya jangan pikiran soal yang tidak ada soal hafalan, tapi ada soal hafalan yang soalnya bukan hafalan, tapi soal konsep yang berkaitan dengan alat-alat yang kalian buat hari ini, ya, yang berkaitan proyek ini. Jadi konsepnya konsep pernafasan itu nanti diambil di soal PAT-nya, kemudian nanti soalnya juga akan dikembangkan oleh sekolah sehingga nanti pada saat PAT juga kalian akan belajar hitung-hitung latihan bagaimana menggunakan soal AKN, ya. Oke, kalau dari Ibu sih tambahannya segitu saja. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya untuk satu tes modelnya. Mudah-mudahan alat kalian bisa berfungsi dengan baik dan bisa menunjukkan perbedaan pada saat kalian beraktivitas dan pada saat tidak beraktivitas mungkin. Jadi nanti kalau ada yang di ujung juga akan kelihatan dengan alat yang kalian buat ya. Selamat dan sukses untuk semuanya. Ibu saya kalian pasti bisa. Insya Allah anak-anak ini anak-anak yang hebat dan masa-masa kalian untuk berprestasi masih menunggu. Nanti pada saat kita masuk sekolah tanggal 29 ini akan ada Olimpiade Sains di tingkat Kota Bandung ya, OSN tingkat Kota Bandung. Dan sebelum itu pada saat kita masuk sekolah nanti ada seleksi untuk OSN. Jadi bagi yang berminat nanti di sela-sela waktu liburannya silakan belajar untuk persiapan OSN-nya ya. Nanti begitu sekolah menginformasikan ada seleksi OSN ke sekolah secara online kalian bisa ikut. Pesertanya bisa dari kelas 7 dan kelas 8. Nanti yang terbaik yang akan dikirimkan oleh sekolah Kota Bandung. Itu informasi yang bisa diberikan Ibu Rispa. Terima kasih ya atas kebersamaannya selama ini dan mudah-mudahan untuk ujian Ibu Rispa juga diberikan kelancaran. Amin.
anak-anak juga ya tolong support pada saat nanti kalian tes model atau presentasi tes model, nanti Bu Risa akan melaksanakan ujian PPL sama Ibu dan juga dosen dari UI. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar karena yang dinilai bukan hanya Bu Risanya tapi juga kamu yang nanti akan mempresentasikan hasil dari produk yang sudah kalian buat. Jadi pastikan produk yang dibuat adalah produk yang terbaik karena siapa tahu nanti kamu yang keluar pada saat diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Tadi kan udah jelas ya, anak-anak udah dikasih semangat juga, udah dikasih motivasi sama Bu Titin. Jadi buat tadi yang raise hand nih, yang masih belum mengerjakan tugasnya, bisa segera mengerjakan tugasnya, karena kan sudah ada forum konsultasinya ya di Google Classroom atau bisa di grup WhatsApp gitu. Mungkin karena dari Ibu juga cukup dan dari Bu Titin cukup, mungkin bisa ditutup ya Bu pertemuan hari ini. Ya, boleh. Ya, mungkin Ibu tutup pertemuan hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Semoga dilancarkan segala urusannya, segala tugasnya. Semoga dikuatkan ya untuk PJJ semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.